Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita next agenda kita adalah gimana caranya mempersaudarakan antara para teman-teman anak muda supporter bola di seluruh Indonesia. Mulai dari Arema, kemudian Bonek, kemudian Viking Bobotoh, kemudian Jackmania, bahkan di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz? Haruskah menggunakan regulasi? Itu bukan bagian saya. Apakah dengan cara memberikan mereka pekerjaan? Itu bukan bagian saya, walaupun itu juga sangat penting. Bagian saya, apa yang pernah diajarkan Nabi dalam mempersatukan Aus dengan Khazraj, itu mudah sekali. Kita tahu bagaimana melakukannya dengan sedikit demi sedikit. Saya hanya butuh komitmen. Saya mengajak, kalau Nabi dulu 12 orang, mungkin tidak harus dengan angka 12. Siapa di antara tokoh-tokoh anak muda? Ayo kita duduk bareng, kita belajar bareng, kita buka Al-Quran bareng, kita buka hadis bareng, kita buka hati kita dengan Al-Quran dan hadis. Dari tokoh-tokoh inilah kemudian akan berkembang bersatunya menjadi tren bersatu di antara para anak muda di seluruh Indonesia. Awalnya 12 orang, 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah menyampaikan dakwah-dakwah yang sudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya dijelasin oleh Nabi SAW. Lalu di Madinah dalam setahun mereka mengumpulkan 73 tokoh, bukan 73 orang Muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah. Terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah II. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat, mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi, maka kemudian Nabi SAW mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya, teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi, dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering. Bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita nggak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu Ustadz? Memang SOP-nya begitu. Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa. Ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12-73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i, amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah, ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Kalau Allah akan mendamaikan, ujuk-ujuk tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan, bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Kalau Nabi melakukan hal itu, kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana membimbing masyarakat? Maka Nabi SAW membentuk tim, mentarbiyah, mengkader. Dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Dari 73 tokoh ini kemudian Nabi mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Mulailah proses hijrah dilakukan secara masif, dilakukan secara bertahap. Awalnya hijrah Umar bin Khattab, kemudian
hijrah beberapa sahabat yang lain, sampai puncaknya hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk merusak citra Rasulullah SAW, tetapi tidak berhasil. Sampai di Madinah, program apa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi membangun masjid kedua dalam sejarah Islam. Karena masjid pertama, Masjid Quba. Masjid kedua, Masjid Nabawi. Tetapi masjid inilah yang menjadi base camp dakwah dan kaum muslimin. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai base camp dakwah, sebagai Islamic Center, dan sebagai pusat peradaban. Dibangun masjid. Ustadz, kalau kita masjid sudah banyak, berarti tugas kita bukan membangun masjid, memanfaatkan fasilitas masjid seperti Nabi SAW memberdayakan Masjid Nabawi. Jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya tempat mihrab berdoanya, tetapi juga movementnya, gerakan-gerakan sosialnya dari masjid. Setelah masjid dibangun oleh Nabi, ini ada yang paling penting. Nabi melakukan program yang dikenal dengan istilah mu'akhad bainal muhajirin wal ansor. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Itulah program yang dilakukan Nabi di Madinah di awal-awal beliau ke Madinah. Mu'akhad, ta'akhi, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah, Aus dengan Khazraj secara resmi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kedengkian. Ansor, kalian ansor sekarang, kata Nabi. Kalian ansor. Apa arti ansor? Yang menolong. Apa arti ansor? Para penolong, yang membantu, yang mensupport, itulah ansor. Maksudnya apa? Mereka yang tadinya sibuk dengan peperangan, maka Nabi SAW memberikan mereka tugas lain yang lebih mulia, sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itulah ansor. Dari fokusnya permusuhan, yel-yelnya adalah yel-yel permusuhan, nyanyiannya adalah nyanyian permusuhan. Kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab, di dalam sejarah bahasa Arab itu ada istilah syair jahiliyah. Ada istilah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Mereka menulis syair, kalau sekarang tuh kayak lirik lagu, atau kayak caption di sosial media, atau kayak semacam puisi bagi para sastrawan, atau semacam tulisan-tulisan yang ditempel di tembok-tembok kayak graffiti atau mural atau segala macam, semua dengan tema permusuhan. Di mana-mana mereka membaca tentang permusuhan. Yel-yelnya permusuhan. Lagu yang dinyanyikannya permusuhan. Syair-syair yang dibacakan di pasar-pasar mereka permusuhan. Perlombaan syair yang paling bermusuhan itulah yang juara syairnya. Yang paling bold isi permusuhannya, dialah juaranya. Kemudian mereka bikin kontes-kontes syair yang luar biasa. Kemudian mereka bikin perform orang-orang yang musik dengan lagu-lagu permusuhan yang luar biasa. Sosial media mereka adalah para penyair dan para seniman. Itulah sosial media mereka. Sehingga permusuhan ini dijaga terus-terusan, dipupuk terus-terusan, lalu diganti oleh Nabi dengan bahasa ansor, ukhuwah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini syair Islam. Inilah puisi Islam. Inilah caption Islam. Inilah lagu-lagu Islam yang dinyanyikan di era Rasulullah SAW, disemarakan, digaungkan di mana-mana. Orang menulis itu di pelepah pohon korma, orang menulis itu di kertas, orang menulis itu di dalam hatinya. La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok perempuan mencela kelompok perempuan yang lain. Janganlah suatu organisasi mencela organisasi yang lain. Janganlah suatu komunitas mencela komunitas yang lain. Janganlah suatu supporter mencela supporter yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu slogan Islam, teman-teman. Habis Nabi hijrah ke Madinah dan membuat program mu'akhad, persaudaraan. Itu yang kita lakukan insya Allah ke depan. Kita akan ramaikan syair-syair Islam, syair-syair Quran, syair-syair persaudaraan, syair-syair humanity, syair-syair respect, syair-syair no judgment.
hashtagnya kita ramaikan itu, sehingga yang tadinya hashtag permusuhan sedikit demi sedikit berubah. Yang ramai sekarang adalah hashtag persaudaraan.